Rekan-rekan, jumpa lagi dengan Sal, praktisi soft skill. Masih bulan Januari ya rekan-rekan. Kita masih dalam nuansa segar, semangat, berharap baik di tahun 2021 ini. Hari ini saya mau menyampaikan satu huruf dalam alfabet yang jumlahnya 26 itu. Huruf itu saya wakili dengan pensil ini, I. Ada banyak kata yang bisa muncul dari kata I, tetapi hari ini saya mau menyampaikan satu kata yang bagus, yaitu inisiatif. Kata inisiatif dimanapun juga penting dan perlu. Mari kita cek. Pada saat orang lagi kebingungan, hanya orang yang punya inisiatif yang bisa bikin tenang. Inisiatif itu membuat orang pertama-tama tunjuk jari. Bisa tidak berbentuk tunjuk jari, tetapi dengan action, dengan tindakan yang nyata, yang pada saat itu ada solusi. Itu pada saat orang bingung. Ketika situasinya lengang-lengang saja dan kecenderungannya orang menjadi boring atau mager. Nah, di situ juga inisiatif akan berguna. Bagaimana itu bisa muncul? Ketika orang secara jujur melihat apa kapasitas yang ada di dalam dirinya dan dicoba buka. Dan di situ akan muncul kreativitas, ide-ide baru, dan berani untuk menawarkan. Tentu ada risiko ditolak, sudah pasti itu. Tetapi semakin orang punya inisiatif, justru penolakan itu menjadi sebuah verifikasi. Artinya apa verifikasi? Pemurnian. Oh, berarti apa yang saya sampaikan perlu saya kasih topping ini. Oh, pendengar saya orangnya lebih suka yang asik-asik. Itu membuat saya jadi lebih kreatif ketika memaknai kata inisiatif, rekan-rekan. Dan pastikan dan percayalah bahwa ketika orang berinisiatif, itu tidak ada matinya. Hanya saja kita perlu sadar diri. Karena kekuatan kita dan kekuatan orang lain tidak sama. Mungkin kita saking semangatnya berinisiatif, pengen terus menyampaikan. Hati-hati, itu bisa bikin orang bosan. Bisa menolak kita. Itu juga perlu kita waspadai rekan-rekan. Maka dari itu, inisiatif itu penting, termasuk juga inisiatif untuk memahami. Ketika di situ semua orang merasa sebagai pemimpin, inisiatifnya yang penting adalah menjadi pendengar. Dengan memasuki jalur PMSB, artinya apa? Pasang muka senyum bersahabat, sehingga orang-orang yang di depan kita, orang-orang di tim kita yang semuanya pengen jadi leader itu merasa ada yang mendengarkan. Paling tidak diri kita. Itu bagian dari inisiatif juga ternyata. Oke, nah orang yang inisiatif itu akan jauh bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan menolong orang lain yang masih sulit dan sering mentok. Yakinlah bahwa inisiatif kita akan membuat rekan lain juga menjadi berinisiatif. Syaratnya rekan-rekan konsisten. Sebab kalau hanya sekali-sekali orang tidak akan mengingat. Tapi konsisten pun itu tidak berarti nyebelin, bukan. Rekan-rekan perlu melihat situasi. Rekan-rekan perlu mengenali siapa partner rekan-rekan. Dengan begitu, inisiatif akan menjadi bermanfaat dan inisiatif sungguh menolong kehidupan pribadi dan kehidupan bersama menjadi lebih asik. Karena apa? Selalu ada orang yang memunculkan ide baru. Selalu ada orang yang datang dengan semangat baru. Dan itu akan mempengaruhi yang lain.
Oke, rekan-rekan, ini nampaknya sederhana. Tetapi kalau coba rekan-rekan cek di rumah misalnya, kalau suasananya justru kepenginnya pergi terus, nah, berarti perlu ada inisiatif supaya orang lebih mau di rumah, lebih mau kerasan di rumah. Untuk apa? Membangun persaudaraan yang semakin baik, membangun persaudaraan yang sejati, sehingga ketulusan menjadi dasar semua yang ada di rumah itu, di komunitas itu. Begitu rekan-rekan, silahkan tonton lagi video ini, dan kalau memang dirasa perlu, boleh dicoba rekan-rekan. Kalau membutuhkan waktu untuk ngobrol, kami bersedia, silahkan menghubungi kami. Kita bisa saling berdiskusi, saling memperkaya, dan lebih meningkatkan inisiatif kita satu sama lain. Begitu rekan-rekan, terima kasih. Saatnya mendengarkan suara hati.